Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Sofianwati. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS anti korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada tarif menimbulkan sektivisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu, mendesain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif. Bahkan hal mudah materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif dalam melaksanakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dapat dilakukan dengan 4 pendekatan atau strategi. Yang pertama yaitu pendekatan hukum, yang kedua pendekatan budaya, yang ketiga pendekatan ekonomi, yang keempat pendekatan sumber daya manusia. Melalui pendekatan hukum, pemerintah telah menggulirkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, yang perlu kami ketahui hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai ketentuan yang ada tersebut serta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang ada guna meningkatkan keberhasilan tujuan yang diharapkan oleh rumah sakit. Melalui pendekatan budaya, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendekatan ekonomi, diharapkan terwujudnya peningkatan kemampuan ekonomi disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi justru yang paling utama ditentukan secara signifikasi adalah pendekatan untuk meningkatkan kemampuan sektor real akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro. Melalui pendekatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, menunjukkan dengan jelas bahwa kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat menentukan pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi selama